Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan nama saya Titus Aridwi Kristianta dengan NIM 1911345157. Saya Agnes Risa Mareta dengan NIM 191134076. Saya Odilia Intan dengan NIM 191134006. Dan saya Iqbal Kurniawan dengan NIM 191134185. Kelompok kami akan mereview artikel tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe True or False untuk meningkatkan hasil belajar PPKN siswa kelas 7 SMP Negeri 21 Kota Pekanbaru. Dalam isi artikel tersebut membahas tentang penelitian menemukan yang tepat dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN di kelas 7. Bentuk penelitian tersebut yaitu penelitian tindakan kelas. Dalam penilaian tindakan kelas, instrumen yang digunakan terdiri dari tes tertulis dan instrumen pengumpulan data yang berupa lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa. Penelitian tersebut adalah penelitian model pembelajaran kooperatif tipe True or False atau yang biasa disebut tipe benar atau salah, dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN kelas 7. Keberhasilan tersebut disebabkan dengan penerapan pendekatan model pembelajaran kooperatif tipe True or False, menimbulkan interaksi yang bersifat terbuka dan langsung di antara sesama siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan metode observatif yang dilakukan dalam 2 siklus, yaitu guru harus mempunyai skill yang mampu mempersiapkan, membina, dan membentuk kemampuan peserta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, nilai, dan kecakapan dasar yang diperlukan bagi kehidupan. Dan untuk faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam diri siswa. Hal tersebut menjadi faktor yang menjadikan siswa tersebut menjadi bosan ataupun malas. Dan yang kedua, faktor eksternal, yaitu berasal dari dalam diri siswa. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah cara mengajar atau metode guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Berdasarkan kenyataan menunjukkan bahwa cara mengajar guru di kelas cenderung hanya menggunakan cara-cara klasik seperti ceramah ataupun tanya jawab, sehingga siswa cenderung menjadi pasif dan kurang semangat belajarnya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan prestasi belajar siswa. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang bertujuan mengaktifkan siswa, yaitu supaya siswa mau bertanya tentang materi yang sedang dipelajari terlebih dahulu kepada teman sekelompoknya, bersemangat untuk mengerjakan latihan, serta mempunyai rasa bertanggung jawab dengan tugas dan kelompoknya. Maka perlu digunakan pembelajaran kooperatif. Saat ini metode pembelajaran kooperatif semakin berkembang. Salah satu tipe dalam pembelajaran kooperatif yang digunakan adalah tipe benar atau salah. Nah, kelompok kami menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan pada artikel ini. Yang kelebihan, yang pertama adalah abstrak jelas dan menggunakan bahasa Inggris sehingga pembaca dapat mengetahui hasil-hasil penelitian dengan membaca abstrak. Nah, jika abstrak sudah jelas, maka pembaca dapat mengetahui hasil-hasil penelitian dengan membaca abstrak tersebut. Dan yang kedua adalah pada artikel dilakukan 2 siklus penelitian, sehingga dapat dilakukan perbandingan dan dapat dijadikan dasar perbaikan rencana pembelajaran pada siklus 2. Nah, pada siklus pertama kan sudah diketahui bahwa hasilnya belum maksimal, belum optimal, dan dapat dibandingkan dengan siklus yang kedua. Siklus kedua mengalami peningkatan karena sudah optimal dan sudah berhasil. Berarti dapat dikatakan melalui true or false itu berhasil. Yang ketiga adalah kesimpulan dibuat secara terperinci dan dipaparkan dengan jelas. Adapun kelemahan pada artikel ini,
yaitu kurang menjelaskan secara detail terkait perbedaan dasar pembuatan kartu soal true or false pada siklus 1 dan siklus 2, sehingga sedikit sulit untuk dibandingkan oleh pembaca. Selanjutnya, kesimpulan dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif true or false dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7. Hal itu dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh siklus yang pertama. Rata-rata hasil belajar siswa sebesar 8% dan termasuk ke dalam kategori tidak tuntas. Hal ini mengindikasikan bahwa peneliti harus memperbaiki penggunaan dan memperhatikan kelemahan dan keunggulan yang telah ditemukan sebagai dasar pengamatan pada siklus 2. Penelitian tersebut dapat dikatakan berhasil apabila ketuntasan sesuai dengan indikator kinerja, yaitu mencapai 75% dari seluruh siswa. Pembelajaran mengalami peningkatan pada siklus kedua, di mana ketuntasan kelas mencapai 79,8% dengan kategori tuntas. Meningkatnya hasil belajar menunjukkan adanya perbaikan rencana yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peningkatan tersebut terjadi karena pembelajaran kooperatif true or false menumbuhkan keaktifan siswa dalam bekerja sama sehingga dapat berbagi pengetahuan secara langsung. Dari artikel ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa penelitian kooperatif true or false tersebut, yang pertama, guru harus benar-benar memahami kelemahan dan kelebihan pembelajaran kooperatif true or false agar dapat berjalan lebih efektif. Yang kedua, sebuah daftar pernyataan yang terkait dengan jumlah materi pelajaran harus disusun secara sempurna dan bervariatif. Yang terakhir, guru harus memberikan umpan balik untuk masing-masing kartu dan melibatkan siswa secara merata, tidak terfokus pada kelompok tertentu saja. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang review artikel. Apabila ada salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih.